Apaan sih lu ketawa-tawa mulu, ketemu di sini ketawa tiba-tiba kayak nggak ada. Apa? Kalau di sini sih? Mesti ngobrol. Iya, kalau di sini? Bengong. Gue harus bengong. Ini siapa yang nelpon lo? Lo nelpon gue apa lo telepon gue? Gue nelpon lo apa lo ditelepon gue? Enggak ya? Ini jelas sih lo yang nelpon. Gue kan gak pernah mulai duluan. Iya. Tapi alhamdulillah gue sekarang kalau nelpon lo gak perlu pakai pulsa. Jadi Kenapa? ya pengeluaran gue udah jauh lebih ringan dibandingkan masa lalu. Wih, gila. Ya nggak? Jadi berat di pulsa banget nih kalau nelfon gue sekarang. Bukan gitu. Cuman kan kalau masa gue mesti korbanin sama lu sih? Mesti korban. Kenapa? Kenapa gue mesti berkorban? Itu pentingnya berteman, harus ada Iya. korban. Kalau kata teman gue, lo harus punya momen sacrifices, momen pengorbanan. Harus bisa memanage pengorbanan lo. Ya kalau gue kan sih ngeliatnya ini investasi aja sama lo. Aduh, investasi lagi. Ya gue mesti memastikan Temen bahwa itu gak ada yang investasi, gila. investasi namanya investasi sosial. Oh iya, Ya nggak? boleh lah, boleh. Iya kan? Jangan Terus, tiba-tiba lo ngilang, lo masuk, lo ngilang, lo masuk, lo menghilang. Oh itu berat, itu syarat yang paling berat. Iya tapi kan hobi Kalau lo. unconditional love lo mestinya nerima gue apa adanya dong. Lo mau ghosting atau enggak terserah gue ya kan. Emang ghosting? Emang lo kan kalau ngilang kan karena emang lo ditakutin hantu. Kayak tuyul gitu, iya. Emang lo tuyul. Cabut-cabut gitu. Ya biasa aja Iya. lagi ngilang-ngilang mah. Selama lo nggak kenapa-napa kan lo tren sekarang, Oh, jadi lagi. harus ngilang. Oh gitu. Iya, lagi tren. Kenapa ya? Kalau sekarang kan kalau ngilang susah karena digital footprint lu ada di mana-mana. Kalau lu gua rasa memang emang bener ngilang beneran karena digital footprint lu kagak ada. Coba lu cari gue. Gue nggak mungkin bisa ngilang. Terlalu Banyak. mudah gue dicari. Banyak. Ya kan? Iya, karena lo memang sengaja ninggalin digital. Iya, gitu kan. iya. Jejak digital lo sengaja lokasi di situ. Tapi lu sering yang ngilang ya? Sering lah. Itu hobi baru gue, apalagi lagi trendy kan. Jadi gue ikut-ikut aja. Hobi baru lu, perasaan dari dulu lu ngilang, Cong. Cuma sekarang Berarti kayak gue yang berarti Apa? gue pelopornya dong ya. Iya, sebenarnya lu adalah pionir, leading dalam konteks ngilang. Ya. Lu konteks ngilang lu jago, konteks melipir lu jago. Lu sama janji-janji. Melipir, lewat backdoor. Iya, janji-janji Yoi. juga lu jago. Enak aja, gue gak pernah janji-janji ya. Itu next time deh kita bahas lagi. Lu janji jam 3. Sekarang udah jam berapa? Jam 4. Ya kan orang subuh dulu. Oh, ini bukan subuh ya? Bukan. Perlu makan dulu masalahnya. Oh iya, kan manusia butuh makan, gila. Iya. Terus. Lu dong cerita abis ngilang kemana aja? Gue tuh menikmati kalau ngilang, tapi bukan gue menikmati menyiksa orang ya, enggak. Menikmati hidup gue dulu dong sendirian, ya nggak sih? Iya, emang lu. Tapi kan lu orangnya mesti punya temen. Kalau nggak punya temen lu nggak bisa. Kan ada nih, misalnya ada teman gue nih. Ada teman gue, dia ada temen gue dia nggak bisa kalau dia nggak punya pacar. Dia pokoknya harus punya pacar. Masa? Iya. Karena apa? Ya nggak bisa aja dia, nggak bisa kosong. Pokoknya dia harus punya pacar, whatever it is. Enggak, kebutuhannya apa gitu maksud gue. Maksud, Harus ada yang nemenin di setiap ya saat. harus ada yang nemenin setiap saat. Biar nggak boleh kosong. Nggak tahu sih, menurut gue kayaknya seiring bertambahnya umur, gila kan? Seiring bertambahnya umur, kayaknya kebutuhan untuk berdampingan dengan orang makin lama makin menyempit, ya nggak sih? Maksudnya kita akhirnya makin selektif, yang nemenin kita di saat segala macam itu akhirnya makin lama makin, yang tadinya misalnya kita butuh 10, kita akhirnya cuma butuh 1 misalnya gitu. Iya, 1 tuh Ya gue setengah nggak lah ya. tahu kalau pengalaman di balik dari seorang social butterfly kayak lo ya. Social Tapi butterfly, lu pikir? Gue kalau butterfly gue udah di kerangkeng, Cong. Gue udah ada di museum Kalau ini gue kupu-kupu. kan sebagai seseorang yang
sebagai seseorang yang agak kurang bersosialisasi gitu. Jadi gue ya makin lama makin merasa kebutuhan itu berkurang gitu loh. Ya gue biasanya butuh 1-2 orang tapi tidak banyak gitu loh. Jadi kalau lo ngilang dari teman-teman lo kayak yang lo barusan lakukan sama gue nih, nggak ada masalah lo ya, karena udah ada yang nemenin. Udah ada yang nemenin. Iya nggak? Ya juga dong. Ya enggak lah, nggak harus begitu. Kadang-kadang nggak ada teman pun nggak apa-apa gitu loh. Tapi kenapa? Gue kayak udah kayak netizen Indonesia nggak sih? Pengen tahu, kepo aja. Asli. Plus 62 banget loh. Ya. Parah. Gitu loh. Terus Nek. Ya biar gantian, biar lo. Oke. Jadi kalau menurut gue ghosting itu sah-sah aja gitu. Selama lo nggak ninggalin sesuatu yang secara legal mengikat orang gitu loh. Ngerti nggak maksud gue? Iya. Misalnya lo kerja di kantor terus tiba-tiba lo cabut gitu dari pekerjaan, padahal lo banyak ketentuan komitmen yang harus lo penuhi misalnya gitu. Tapi kalau misalnya satu hubungan yang tidak mengikat satu sama lain, why not gitu kalau memang orang yang di ghosting. Iya, tunggu. Gue kayak dulu tuh ada sih yang di kerjaan gitu masuk hari pertama. Gue pernah banget nih ceritanya. Wah, Pak, saya tertarik banget kerja. Iya, lu udah apply nih ya. Udah apply, terus kita interview, tes dan segala macam. Udah hari pertama. Nggak sampai. Hari pertama masuk. Habis hari pertama masuk, besoknya nggak ada. Oke. Udah sign nih, coy. Itu? Oh, ini udah sign kontrak? Udah sign. Tiba-tiba nggak ada. Ya walaupun kemudian dia menceritakan ya, maksudnya saya menjelaskan tapi tidak terlalu tidak terlalu clear. Waktu itu sih sempat gue waktu interview sih gue punya sense karena anak ini kayak cuma cari opportunity aja, mana yang duluan gitu loh, karena dia kayak menanti tempat yang lain gitu. Okay. Tapi kalau memang lo mau nanti tempat yang lain, kenapa lo harus cari batu pijakan yang lo lihat sehari 2 hari gue bisa pindah, kan nggak juga. Nah menariknya menariknya ini terjadi di kaum muda. Gitu. Ini yang cerita kerjaannya. Tapi gue juga punya cerita, misalnya ada di bokapnya temen gue, tiba-tiba ya maksudnya later on the day dia cerita sama gue. Kan gue tanya sama dia, bokap lo kemana? Nggak tahu kemana, hilang gitu. Serius. Maksudnya meninggal, maksudnya bokap nyokap lo cerai atau meninggal atau apa, kan gue nggak tahu ya. Maksudnya gue cuman sekilas, tapi gue tidak menggali lebih dalam. Bahwa nggak tahu kemana gitu. Jawabannya gitu doang, hilang aja gitu. Kemana end up-nya gimana gue nggak tahu. Gitu maksudnya. Tapi gue tidak bertanggung jawab itu loh orangnya. Ya enggak, saya kan lo sama gue kan nggak ada legally binding ya. Ya enggak, kita tidak pernah memberikan sebuah konsensus tertulis di atas matre 3.000 zaman dulu atau 6.000 iya sih, bahwa lo mesti temenan sama gue forever, kan nggak juga. Enggak ada. Nggak, maksud gue tadi dari cerita-cerita lo tadi, itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab banget ya nggak sih? Ya nggak? Belum tentu, tergantung dari perspektif apa. Loh, kalau karyawan ya ngeri banget kali kalau karyawan ghosting perusahaan. Benar nggak sih? Iya, maksud gue dari cerita tadi kan kayaknya orangnya tidak bertanggung jawab gitu. Tapi kalau gue tidak begitu gitu. Konteksnya juga gue lihat-lihat lah, kalau misalnya bisa gue kabur enggak ya? Maksudnya itu kalimatnya sebenarnya, cuma gue mau ngelarinya gimana gitu. Maksudnya lo mau lihat gue bisa kabur nggak ya? Kalau bisa kabur gue kabur, kalau nggak bisa kabur ya udah gue stick dulu deh, bentar pelan-pelan gue melipir, habis itu dah gitu. Stick around gitu kan, melipir backdoor lagi bodoh lo. Dono, kenapa sih kebaca? Gue sebel banget ya. Ya nggak kebaca lah, karena kan mungkin terlalu lama aja pertemanannya, jadi lo mau kabur mau enggak kayak ya gue mesti terima apa adanya lu ya.
Masa gue protes? Baik banget sih Kamil. Iya benar. Ya nggak? Aduh. Ya, tapi kurang lebih kayak gitu ya. Ada beberapa case atau beberapa kasus ya, Nah, ya. Kalau kabur-kaburan gitu. Kalau di tempat lo ada nggak yang pernah lo alamin kayak gini? Ada. Kalau di kantor sih ada beberapa. Cuma maksud gue kalau di kehidupan sehari-hari sebenarnya gue lah orangnya kan pemeran yang ghosting orang ya gue gitu. Cuman gue bingung kenapa harus namanya harus ghosting sih? Istilahnya itu kali ya karena dia pergi tak terlihat. Jadi dia kan tiba-tiba aja cabut. Gue pikir ghosting tuh gue pikir ini loh kayak menghantui aja ngasih lihat gitu, mengawasi. Iya gitu. Justru kayak membayang-bayangi orang kali ya. Iya kayak membayang orang gitu. Bukan kabur gitu. Kabur mah runner. Kabur kayak film gitu kan, runner atau fugitif. Ya istilahnya kenapa ghosting gue nggak tahu. Buron. Namun kan kalau lu itu kan aslinya dari sana, dari gue nggak tahu, gue sih aslinya kayak nonton film gitu, biasanya namanya ghosting. Tapi nggak tahu kenapa terus jadi happening sekarang gitu loh, gue nggak ngerti juga. Ya mungkin ada yang bikin kan happen biasanya kali. Itu kejadiannya kan misalnya lo lagi PDKT nih, misalnya gitu. Misalnya lo PDKT baru dinner pertama, baru ngedate pertama gitu, kencan pertama, besokannya lo udah ngilang, di SMS nggak dibales, di telepon nggak diangkat, kok itu ghosting ya gitu loh. Tapi nggak enak lo ngomongnya kalau tapi dia kan nggak cocok sama lo. Itu sebenarnya kayaknya awalnya ghosting itu gitu loh. Tapi kan ghosting berarti kan sebenarnya udah terjadi dari zaman dulu ya, kayak gitu-gitu. Iyalah. Kayak lo misalnya. Cuma mungkin labelnya aja yang belum ada. Labelnya belum ada. Iya. Lebih susah dong kalau ada labelnya. Iya, gitu aja. Maksudnya mesti nyetak, kalau ada labelnya mesti nyetak, kasih logo, dilabelin kan. Terus capek ya ini ngomongnya. Apa perlu di ghosting juga nih orang yang lagi ngomong? Iya betul. Terus? Ya nggak apa-apa, mungkin netizen udah nge-ghosting kita dari sekarang, udah kabur dari sekarang, nggak mau dengerin lagi. Itu nge-ghosting juga ya. Tapi tunggu dulu sebelum kabur dari jadi sebelum kabur dari podcast ini, netizen perlu ngambil stiker sama kita. Kasih label. Minta label sama kita karena dia sudah pernah nge-ghostingin kita. Dengerin bentar habis itu kabur. Kita ngasih label dong ya. Kita ngasih label ya. Well, kita bakal ngebahas ghosting ini lebih dalam dengan beberapa contoh-contoh yang pernah lo alamin atau yang gue alamin di segmen berikut dan setelah yang ini ya. Oke. Lo mau makan sushi dulu, habisin susinya. Iya, lo nggak usah ikut kan? Enggak, kan gue di sini, lo di sana. Ya udah pasti gue nggak bisa ikut. Ya gue ghosting dulu deh. Iya. Oke. Apaan? Halo. Ya halo juga. Kan lo nge-ghosting gue barusan. Oh tapi kan lo yang ninggalin gue makan sushi. Oh iya benar juga. Ya, benar juga loh. Nah tapi gue tadi iseng, gue browsing kan. Ghosting itu apaan sih di Google gitu loh. Yang gue tahu kan definisi ghosting itu sebenarnya dari film-film luar ya kan gitu. Nah tapi ternyata di Google udah ada nih. Google itu ghosting itu ternyata menggantung. Keren gak sih? Digantungin loh ceritanya. Oh. Gitu. Jadi pengertiannya kalau gue baca di Mbak Google nih, itu ghosting itu adalah mengakhiri sebuah hubungan secara mendadak dan memutuskan komunikasi tanpa memberikan penjelasan apapun. Oh. Gitu. Jadi kalau nggak ada penjelasannya, jadi baru itu ghosting. Yoi, jadi lo ngilang tiba-tiba. Jadi ini mengacu pada seseorang yang menghindar dan menghilang begitu saja, tidak terlihat seperti hantu. Tuh kan, gue bilang apa tadi, tidak terlihat. Casper gimana kalau Casper? Jadi dia lenyap tiba-tiba. Nah mungkin dia Casper. Pada tahu Casper nggak ya zaman sekarang? Gue baru mau ngomong lo umur lo banget Casper. Maksud gue mungkin film itu perlu di remake karena memanfaatkan momentum dari kegosan ini. Perlu ada Casper. Jadi kalau lo kabur, tapi bisa jadi gini, kayak lo melipir pelan-pelan, diam-diam, lo kan sudah memberikan hints tertentu dong.
lo udah memberikan hints tertentu, habis itu lo hilang aja gitu loh. Tapi sudah ada hintsnya, ada. Tapi kalau ghosting itu nggak ada hints loh. Tiba-tiba. Kalau ghosting itu nggak ada hints. Atau karena ngikutin tren sekarang, sudden shift. Iya. Ngerem mendadak. Gitu. Terus belok. Yoi, bener. Tiba-tiba balik arah tanpa bilang-bilang kan. Gitu. Oke. Tapi ngomong kenapa sih ghosting ini ya? Apa namanya? Kayak rame banget gitu loh gue. Emang ada apaan? Mungkin ada kasus-kasus tertentu ya nggak sih? Oh, yang jelas kan. Tapi kayak lu kan udah nge-ghost dari dulu gitu loh. Kenapa nggak dikasusin dari dulu aja? Tapi kan aku bukan siapa-siapa. Kamu siapa-siapa lo, gila kalau semua orang tahu tentang siapa lu kan. Dicari kali lo. Oh gila. Jangan dong, nanti diviralkan. Iya. Atau mungkin karena memang informasinya sudah lebih bisa accessible kali, maka jadi lebih rame. Padahal kalau dulu kan tentang ghosting. Karena kalau dulu ya tentang ghosting. Gue rasa karena labelnya baru ditemuin juga sih. Oh label, iya. Ya. Berarti gue bisa cari di ini dong label logonya ya. Logo ghosting. Gue pikir tadinya Ghostbuster dong. Ghosting sama Ghostbuster. Aduh, gokil. Tapi emang ghost itu identik dengan Ghostbuster nggak sih? Gambaran ghostnya itu kayak Casper, Ghostbuster. Iya, Casper, Ghostbuster. Iya kan mesti diburu gitu Ghostbuster. Tapi what's the point juga untuk ngeburu kalau memang orang mau? Maksudnya kalau dari definisi Google gak ya. Mau kan? Gini. Mungkin kalau definisi Google. Kalau orang yang nggak mau. Ya kalau orang yang nggak mau kenapa mesti paksa gitu? Exactly, tapi kan kadang-kadang kan ada orang-orang tertentu, bukan orang-orang tertentu sih, kalau gue lihat banyak orang yang kadang nggak mau ngerti keinginan orang ini gitu loh. Itu makanya dia terpaksa harus ghosting karena mungkin dia sudah mencoba berbagai cara untuk ngomong dengan baik-baik, atau dia sudah mencoba menjelaskan, atau paling nggak memberi hint, tapi orang itu nggak mau ngerti juga, bener. Sehingga cara akhir adalah capek gitu kan, lenyap gitu. Nggak, ini especially dalam hubungan ya. Dalam hubungan itu bisa jadi kan lu misalnya gini, lu perempuan, gue laki-laki ya. Ya iyalah ya, masa. Tapi kan lu laki-laki dengan tubuh perempuan, jadi mungkin lebih ini aja. Lu kan laki-laki dan tubuh perempuan. Kalau gue perempuan dalam tubuh laki-laki. Perempuan ya tubuh perempuan tapi laki-laki sebenarnya. Perempuan rasa laki-laki. Iya, terjebak dalam tubuh perempuan. Iya, terjebak. Misalnya dalam relationship kan, misalnya biasanya lo orangnya kekeh gitu. Gue mencoba untuk udah kita kayaknya nggak cocok deh. Biasa gitu kan. Terus apa namanya, banyak hal-hal yang nggak bisa diterusin lagi gitu ya. Terus udah dengan berbagai macam pertimbangan, pasti dengan berbagai macam pertimbangan kayaknya udah. Tapi lo nggak bisa, kenapa gitu. Lebih reluctant lo untuk ditinggalkan gitu kan. Terus akhirnya gue memutuskan untuk ya udah capek gue udah jelasin juga gitu. Masih nggak ngerti juga, kabur gitu. Tiba-tiba ganti nomor. Tapi kan lo nggak pernah ganti nomor. Enggak, gue gak pernah ganti nomor gue masih sama. Terus? Nah, apakah itu ghosting? Gini, gue karena waktu pandangan awal gue tentang ghosting itu, ghosting yang gue tahu dari film-film di sana, itu adalah kejadian ketika habis ngedate pertama, kemudian cowok ini atau cewek ini bingung mau nolaknya gimana ya gitu. Kalau dia nggak mau ada second date sebenarnya gitu, tapi ngomongnya gimana, akhirnya dia lenyap gitu. Maksudnya dia kayak berlalu begitu aja, dia nggak ngangkat, dia nggak bales, pokoknya ghosting lah gitu, menghilang tiba-tiba gitu, nggak bisa dikontak gitu. Padahal kelihatannya waktu ketemu itu kan biasa lah ya, namanya baru first date, kelihatannya kok wah mutual nih gitu hubungannya gitu loh, perasaannya kok sama, tapi ketika sudah loh kok nggak bisa dikontak gitu. Nah itu ghosting. Jadi mungkin ada satu situasi di mana orang yang nge-ghosting itu dia bingung ngomongnya gimana ya supaya nggak nyakitin orang yang lainnya gitu. Iya bisa jadi dia nggak mau nyakitin aja. Terlalu halus kali perasaannya. Ya itu jadi. Yoi. Terus, ya mungkin tapi aja kan menurut gue kadang-kadang kan mungkin banget, apalagi baru pertama kali kan. Kadang-kadang lo baru sekali ketemu orang ya, kadang-kadang lo nggak tega juga kan ngasih orang, bener nggak sih? Nggak sopan. Apalagi kalau obrolan di nggak sopan.
Nggak sopan lo gitu. Gila ngomongnya letterlock banget, nggak sopan rese. Iya kan, Nah, maksudnya gini loh, apalagi baru first date kan gitu. Nah, jadi kayaknya ngobrol nyambung cuma gue kayaknya nggak dapet nih chemistry-nya gitu. Tapi salah satu yang ngerasa gitu, yang satu lagi, ih kita kayaknya cocok banget ya, iya gitu. Yang satu lagi ngomong, padahal sih, aduh gue besok nggak mau ketemu lagi ya, pokoknya besok gue blok nomornya, terus lihat aja kalau dia sampai kontak gue nggak angkat gitu. Ya itu sih biasa aja terjadi ya. Maksudnya biasa aja kalau mamanya. Bisa lah, iya. Normal kan? Normal aja, kan? Very normal. Maksudnya gue dikenalin sama lu gitu ya. Terus gue ya waktu masih jomblo gue temuin ngobrol, nggak nyambung. Terus gue gitu kan. Mungkin gue nggak nyambung dalam artian pada saat itu omongan gue belum bisa mengimbangi omongannya dia, gitu kan? Iya, nggak connect lah. Nggak connect gitu, ya udahlah gitu gue ya udah. Tapi juga bisa. Atau kadang-kadang lo tau nggak sih? Apa? Kenapa lu? Enggak, maksudnya kadang-kadang kita bisa sangat nyambung sama orang itu, tapi chemistry-nya nggak ada aja. Ya bisa juga. Abis itu udahan aja, terus nggak ada nobody yang. Iya. Ini kan masalahnya ada yang ribut, ada yang nggak ribut kan? Iya betul. Makanya ada yang pengen, ada yang enggak. Ada yang pengen sama enggak, kemudian plus ada labelnya, pas lah. Udah kecetak labelnya, udah ditemukan nama benernya gitu kan. Pas lah terjadi, jadilah sebagai sesuatu yang perlu dibicarakan gitu. Yoi. Karena kan bosen juga yang ngomongin COVID mulu ya, corona mulu, isolasi mulu kan bosen. Kita perlu something different gitu. Itu tadinya sesuatu yang receh, jadi perlu progressing. Karena mungkin gue pernah ngalamin kali ya, gue ngalaminnya tuh beberapa kali dating, kadang-kadang gue hubungin dia nggak bisa dihubungin, kadang-kadang tiba-tiba dia muncul abis gitu ya. Abis itu kan ya. Enggak pernah kejadian pergi bareng gitu ya, oke nonton nih, dia sukanya nonton doang sih, ya gue sih nonton aja gitu, gue nggak biasa aja. Abis itu kalau gue ngajak kopi dia nggak mau, tiba-tiba ntar kapan lagi dia ngajak kopi gue lagi nggak bisa gitu, terus akhirnya ntar nonton lagi bisa lagi, abis itu udah kita sama-sama hilang aja, sama-sama jadi ghost. Oh berarti lo nggak ada yang ribut. Maksud gue nggak ada yang ribut. Itu enak kalau gitu. Ya nggak? Itu enak. Nggak ada yang perlu dipaksakan kan? Yang nggak enak kan kalau yang satu lebih dari yang lain ngerasanya gitu loh. Iya tapi kan you have to. Ketika nggak imbang kan itu yang nggak enak. Tiba-tiba nggak imbang, ya lo cari timbangan lah supaya imbang. Aduh, situ logis banget sih, tulalit gitu loh. Nggak tulalit, ini bicara tentang apa ya? Ya selalu ada. Ya kadang-kadang kan ada orang yang nggak bisa terima, itu. Ya, gitu, ya kan sama dengan kayak lo gini, lo bisa terima nggak sih kalau dunia ini lagi harus slow down atau pause because of this pandemic? Ya harus terima mau nggak mau. Kenapa lo mesti terima? Ya mau nggak mau lah, semua selaras dengan itu loh. Ya kan equals analogi sama nih. Gue kalau mau ngikutin gue nggak terima, cuma kan mau nggak mau gue harus terima gitu. Mau nggak mau lo harus terima karena jadi ada driver di mana harus terima gitu. Iya. Lo di drive untuk terima dan akhirnya lo menerima. Iya. Ya kan sama dengan tapi orang. Tapi kan nggak semua orang bisa kayak gitu. Ya sekarang semua orang harus begitu. Ini kehidupannya konteksnya personal banget loh kalau ghosting. Iya, gue ngerti sih personal dalam lah ya, maksud gue. One on one, yoi. Ya, tapi ada juga kondisi pandemik ini bisa membuat relationship itu harus terpisah. Karena jarak. Iya banyak ya, mestinya sih. Karena jarak. Iya. Ya bisa juga karena jarak, bisa juga akhirnya karena financials. Ya kan, terpisah. Dia mau nggak? Belum tentu dia mau. Ya. Gue sih nggak punya temen yang deket yang kayak gitu ya, nggak. Maksudnya gue nggak dengar. Mengalami itu gue nggak dengar. Tapi kalau yang terpisah jauh oleh jarak, gue pernah. Even gue ngalamin. Karena pandemi ini. Terus apakah gue menyalahkan? Mungkin juga karena gue ketuaan juga kali ya, makanya gue nggak nyalain. Kok gue jadi terharu gitu sih. Bukan ketuaan, lebih dewasa lah mengalami berbagai macam kejadian gitu. Jadi gue lebih menerima. Jadi kalau ketuaan sekarang lebih dewasa, gue jadi bingung.
bingung nih, terusnya beda-beda. Ya kayak gue, ya temenan sama lo hilang nggak bisa, lo hilang tuh bukan cuma sejam 2 jam loh. Ya nggak sih? Mesti ya diklarifikasi berapa lama. Ya gue nggak bilang gitu. Berapa lama ya, tapi kan lebih daripada 1-2 jam. Pokoknya kalau ada ghosting, orang ghosting berapa paling lama, mungkin gue melebihi orang itu lah. Tapi bedanya adalah gue bisa menemukan ghost itu lagi. Kalau ini kan, tapi mungkin kalau memang udah misalnya gini, lo sabar menunggu sih lebih tepatnya. Enggak, gue nggak nungguin, kadang-kadang dia muncul sendiri kan, gue cuma email doang. Iya, makanya lu kayak udah tahu aja ya udah gitu kan. Iya, karena gue lebih dewasa. Aduh, gila 2 kali lagi bukan ketuaan. Enggak, jangan ketuaan. Kalau gue tua berarti lu tua. Kalau gue dewasa, lo berarti dewasa. Gitu. Lo kan lebih tua dari Enggak, gue merespecting lo aja. That was good. Iyalah, itu satu keputusan yang tepat, karena menurut gue butuh diberi space juga sama orang-orang kayak lu gitu. Ya lu cari aja rumah yang lebih gede kalau butuh space. Kayak sekarang gitu, sekarang gini. Ya kayak sekarang kan lu berada di rimbunnya pohon dan menatap matahari turun kan. Ya kan lu punya space. Kok lu tahu sih? Ah, emang ada yang leakage ya di sini ya? CCTV-nya leakage ya? Ya kalau enggak kan lo kepanasan. Dodol. Ghosting susah banget nih. Jadi kayak rame banget, padahal mungkin bukan sesuatu yang nggak tahu ya. Ini dari gue, ini nggak sesuatu yang perlu terlalu dibesar-besarkan kali ya, nah, karena itu. Ya karena ini pilihan kan, dan ya nggak tahu gue ya, mungkin ya pilihan, tapi harus kejadian aja, kadang-kadang harus kejadian kan supaya gimana gitu. Iya, basically kan nggak semua orang bisa menceritakan apa yang terjadi di dia gitu. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Kadang-kadang mungkin orang yang ghosting itu mengalami sesuatu dan mungkin dia nggak bisa ngejelasin ke semua orang lah bahwa dia mengalami sesuatu itu. Iya, emang dia siapa mesti ngejelasin semua orang? Gue juga nggak perlu. Lu kan nggak perlu ngejelasin nama gue, lo kenapa? Kan gue cuma ngasih tahu supaya orang-orang itu ngerti kenapa seseorang itu ghosting orang gitu loh. Aduh. Iya. Ya tapi kan gue. Udah dong, aduh. Ini kayaknya mesti ditutup, teleponnya udah selesai ya. Ya jangan. Kita belum closing loh. Ntar abis ini kita closing dulu. Kita mesti ngambil kesimpulan bagaimana ghosting ini harus disikapi. Oke. Ya kan? Betul. Karena kalau enggak kita tahu, kan? Kalau enggak mereka orang-orang akan nge-ghost mulu. Nanti gue cariin ghostbuster. Mulu atau orang-orang yang di ghosting ribut mulu. Kayak nggak ada kerjaan lain. Bangsa ini terlalu besar untuk ngomongin tentang ghosting. Nah nggak coy? Aduh ya ampun. Maksudnya lihatlah Cina bagaimana dia melakukan penetrasi ke banyak negara dengan ekonominya gitu kan? Itu kan ghosting juga. Maksudnya menghantui. Gila lah, itu menghantui beda lagi. Pokoknya kita habis ini ngebahas bagaimana harus mensikapi tentang ghosting ini. Ya? Yes. Ya lu jangan kemana-mana dulu. Yuk. Pertahankan. Gue nggak bisa kemana-mana lagi nih. Iya, makanya pertahankan. Lu padahal. Oke. Woi. Hen. Ya. Ada lagi loh. Gimana? Ada lagi. Ada, gue pikir udah hilang. Abis lu diam-diam aja tadi. Back. Belum. Gue gak bakal ghosting lo lagi. Iya. Yakin lo? Gue gak akan ghosting lo lagi. Yakin lo setelah sekian puluh tahun ini? Kan gak mungkin. Ini is within you. Itu hal yang paling sulit soalnya. It's within you. Ini udah jadi hobi gue. Iya, nggak mungkin lah. Lo udah sekian puluh tahun ini melakukan hal yang sama all over the time. Jadi kalau lo melakukan lagi ya gue cuman bisa ya udah emang dia begitu. Ya tapi jangan ditinggalin dong. Kagak. Kan gue suka ngemail masih. Dan lo bales juga. Kan udah jadi ghosting. Udah jadi ghost orangnya. Itu mati kan kalau ghost. Udah beda dunia.
Itu beda ya, itu ghosting artian sebenarnya. Oke. Tapi gue agak capek juga. Jadi gimana menurut lo solusinya? Gue sih ya, ini kalau dari gue juga orang yang di ghosting ya, sebagai ya gue yang ditinggalkan sama lo ya, tiba-tiba karena waktu itu gue abis ngasih abis ke rumah lo, kita makan ya kan, udah gitu gue kasih undangan ya kan, udah gitu lo makan ke rumah gue sama laki lo atau temen lo. Yes. Bisa temen lo, bisa laki lo, bisa sahabat lo. Pokoknya gitu lah, lo ke rumah gue kan. Udah gue masakin nih lo ya. Udah capek lo masakin lo. Terus tiba-tiba out of the sudden lo gak ada. Unreachable. Gitu kan. Gak bisa di SMS, kagak bales tuh. Email kagak bales. Hilang. Mau ke rumah lo, gak gue ya ke rumah lo sih mau ya. Gue beberapa kali sih lewat rumah lo. Cuman tapi buat gue sih kayak apa ya, kayak ya udah itu lu gitu ya, mungkin aja lu punya problem. Kalau sampai ternyata nggak ada ya pasti ntar gue nemuin kok gitu. Maksudnya nemuin lisan ya kalau memang itu terjadi ya, atau ada yang Gak. Maksud gue sih ntar di ghosting beneran loh. Nggak, maksud gue berusaha untuk respecting your decision whatever. Gue tahu, gue ya kayak punya sense gitu bahwa lu pasti punya sesuatu, tapi gue nggak tahu itu apa. Gitu. Lu pasti punya mengalami sesuatu. Iya, mengalami sesuatu. Lu lagi mengalami sesuatu, which is gue nggak tahu apa. Gue biarin dulu, karena gue nggak mau maksa lu untuk bercerita at that time lu mengalami itu gitu loh. Karena menurut gue respecting your privacy. Your space, kesendirian lo dan ini ya. Ya abis itu kan gue susah banget nyari lo di sosial media, gue nggak nemu. Facebook lo aja hilang dari gue kan, gue nyari kagak ada. Ya gue biarin aja. Karena gue ngobrol sama bini gue bilang ini gini. Ya udah, mungkin dia punya sesuatu yang benar juga ya. I respecting your privacy aja, your decision, your privacy. It must be something, but hopefully you're okay. Maybe one day kalau lo pengen lo cerita sama gue, lo akan cerita gitu. Ini gue ya, maksudnya mikirnya gitu. Sisi orang yang di ghosting. Iya, dari gue. Nah kalau dari sisi gue, sebagai orang yang mengghosting, doyan. Kalau menurut gue itu hobi loh, salah. Nggak. Jadi menurut gue kadang ada orang yang struggling sebenarnya, pengen kasih tahu sesuatu tapi dia nggak bisa gitu. Jadi dia mungkin mengalami sesuatu tapi dia nggak enak gitu. Mau ngomongnya ya sama kayak tadi ngomong first date lah, tapi kalau gue kan di kasus gue bukan first date gitu. Cuma maksudnya intinya nggak tega aja, kayak ngerusak suasana gitu loh. Iya. Jadi mendingan daripada begitu gitu. Mendingan lo keep it for yourself. Cabut aja. Lo keep for yourself. Yes. Dan gue cabut gitu, diam-diam gitu kan. Nah, tanpa gue harus menjelaskan kepada banyak orang, walaupun gue nggak sadar di saat itu gue sebenarnya ngasih banyak dampak gitu ke banyak orang yang sebenarnya bukan yang mau gue ghosting, cuma mereka terikut, termasuk elu kan salah satunya gitu loh. Jadi nggak sengaja, mungkin itu efek nggak sengaja aja, tapi akhirnya keikut juga. Cuma karena gue sedang mengalami sesuatu, gue kan nggak bisa ngejelasin ke satu-satu orang ini gitu kan. Lu mau jadi akhirnya bikin gue konferensi pers kan nggak juga. Sebenarnya gue pernah ketemu teman gue di satu pameran gitu. Terus teman gue itu sempat ngomong, lo kayaknya mesti bikin press conference, dia bilang, tentang apa yang terjadi sebenarnya di lo kemarin gitu. Terus gue langsung yang astaga, emang segitunya ya, gue bilang gitu. Gue bilang buset deh, karena dia bilang kita semua kepo, pengen tahu gitu. Terus kenapa? Sebenarnya apa yang terjadi sih gitu. Tapi kan lo bukan artis, kenapa juga mesti pengen tahu tentang lo? Tuh artis public figure bukan gitu kan? Bukan dong, gue kan hanya recehan lah. Ya recehan ngetop gitu. Nah tapi maksud gue gini loh, intinya mungkin dari sisi orang yang ghosting juga mesti harusnya bisa lebih ngejelasin lah sedikit, walaupun bukan press conference juga sih, nggak mahal coy kalau bikin press conference. Cuma maksudnya exactly, cuma maksud gue
intinya adalah kali jangan sampai kasih dampak ke banyak orang kali ya, ke orang-orang yang sebenarnya nggak harusnya kena jadi kena juga gitu misalnya. Satu, terus yang kedua ya mungkin gue harus bisa lebih terbuka gitu, bisa ngungkapin apa yang sebenarnya gue pengen gue omongin gitu. Jadi misalnya gue punya masalah dengan satu orang ini, ya mungkin gue harusnya ghosting satu aja. Dan selesaikan masalah itu dengan orang itu gitu. Ya. Cuma kan ya itu kan kadang-kadang kan struggle-nya orang beda-beda kan. Iya. Dan ya itu nggak mungkin di saat itu gue nggak punya nyali buat menyelesaikan masalah kali, gue nggak ngerti juga lah. Jadi gue ya ghosting aja gitu. Dan itu memang a couple of times terjadi di gue gitu. Nah gue tipe orang yang kalau punya masalah masuk tempurung seperti yang kita omongin di podcast yang lain kemarin gitu. Bahwa gue akhirnya berlindung sendiri aja karena gue sebenarnya ngelindungin hati gue sih. Iya. Rentan banget hati lo. Gue cari space gitu. Maksudnya gue pengen punya space dulu sendiri gitu. Tapi kadang-kadang gue nggak sadar bahwa dampaknya kok jadi ke banyak orang ya. Gue kayak shutting down gitu loh. As long as you're good dan alive dan sehat ya, I respecting that gitu. Gue hormatin itu aja. Tapi kan kadang-kadang di saat ghosting itu lu nggak tahu gue sebenarnya sehat apa enggak gitu. Enggak. Ya emang gue namanya juga lagi ghosting. Lu masa lu kasih tahu? Namanya lu ngasih tahu dong. Bukan nge-ghost lu. Itu kadang-kadang ada orang yang pertanyaannya sampai lu kenapa, sampai gue pikir lu udah nggak ada gitu, sampai gue pikir lu sakit parah sampai nggak berani ngomong gitu gitu kan. Padahal menurut gue ya makasih sih semua orang thoughtful sama gue, cuma maksudnya gue ya memang gue butuh dikasih space dulu gitu. Kalau lo ngeghosting sama debt collector mungkin nggak apa-apa lo ngeghost. Tapi kan itu lo punya tanggung jawab, sesuatu yang harus lo selesaikan ya. Yoi. Karena lo legally blinding lo komitmen. Terserah deh ya, itu urusan masing-masing. Urusan bank lo deh, lo deh masing-masing. Karena di situ lo udah tanda tangan bahwa lo akan membayar dan segala macam kan. Ada put aside untuk bicara responsibilities. Kalau dalam hubungan pertemanan, perkasihan, ya tapi kasihan juga. Maksudnya kasihan, kok kasihan sih gue ngomongnya? Enggak lah, harusnya nggak kasihan deh. Bukan kasihan. Atau gini. Tapi baiknya lo selesaikan lah daripada lo bikin pusing semua orang gitu. Kenapa? Ya. Atau gini. Apa? Atau apa? Tadi kata. Enggak lo dulu. Enggak lo mau ngomong apa? Enggak, gue sih. Enggak, gue. Kok gue? Orang ini tentang lo, kok kenapa jadi tentang kan gue? Tadi kan lo ngomong atau gini, gue niruin atau gininya atau gini. Nggak ada sih, gue cuman lagi mikir kalau iya kenapa mesti harus ribut sih? Maksud gue kita harus lebih tenang gitu kan, orang juga harus tenang, dan apa-apa diributin untuk hal-hal yang ya terlalu diramaikan gitu tentang si ghost ini. Gue sih mikir simple doang ya. Mungkin gini sih. Iya, enggak, kadang-kadang gini sih Han, kalau menurut gue lo kan ngomong gitu karena lo deket sama gue, jadi lo lebih ngerti gue. Tapi kan ada orang-orang tertentu yang gak kenal gue, ya pasti dia ribut lah, karena dia ngerasa kenapa sih yang gue suka nggak bisa maksudnya nggak habis pikir gitu di kepala gue adalah ketika lo deket banget sama nih orang, terus lo di ghosting tapi lo ribut. Nah itu yang gue nggak ngerti. Karena menurut gue kan lo kenal sama orang ini dong, ya kan? Mungkin dia butuh waktu, butuh space, butuh privacy, butuh apalah pokoknya. Lo mestinya tahu lah karena kan lo dekat sama dia gitu. Jadi jangan ribut lah gitu, kasih dia waktu, beri dia waktu. Kasih apapun yang dia butuhin gitu. Kita perlu undang Endah dan Reza mungkin beri dia waktu. Untuk nyanyi menutup dari podcast kita kali ini, nggak? Atau lo mengundang siapa? Boleh tuh. Menyumbangkan 1-2 lagu. Iya. Beri aku waktu. Tunggu, aku akan datang untukmu. Beri aku waktu. Tapi kan aku nggak ngapa-ngapain. Iya, aku juga ngapa-ngapain. Kenapa harus? Maksudnya, iya kan di ghosting. Yang di ghosting kan nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba dia di ghost aja gitu. Iya, benar. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, mungkin orang nggak apa-apa lah, itu nggak ada yang ya mungkin kita terlalu reflektif kali ya. Sama orang yang di ghosting nggak ada yang. Mungkin teman-teman lu terlalu reflektif kali ya. Ada apa ya? Mungkin
Tadi ada apa sama gue? Kenapa ya gue gitu? Terlalu kepo sebenarnya sih. Terlalu kepo sama kehidupan lo ya. Padahal kehidupan lo kan ya biasa-biasa aja lo bukan. Lo di situ bisa temuin. Sampai gue sempat bilang sama bini gue, receh banget. Kita datengin aja rumahnya. Nggak usah, jangan, biarkan dia ini. Ntar, oh iya bener juga. Kalau ntar dia udah saatnya tiba muncul akan muncul kata bini gue. Serius, karena kan gue sering nongkrong tuh di daerah-daerah. Tapi lo percaya atau enggak? Ada teman gue sampai nungguin depan rumah lo. Terus? Lo nggak percaya pasti. Dia nungguin sampai nyokap gue bilang itu siapa? Dia nungguin kamu, kayak ketemu kamu, gokil kan? Terus what happened? Karena dia nggak bisa dapat kabar dari gue. Terus lo tetap ngeghost? Siapa? Gue enggak. Ya gue jelasin ke dia. Iya. Bahwa gue ya there's something happen gitu. Gitu ngerti nggak maksudnya? Gitu. Tapi itu dia sampai akhirnya mencari klarifikasi ke rumah gitu loh. Gue agak halus, mungkin gue tetap nongkrong di tempat makanan yang lo kasih tahu waktu itu berkali-kali gitu gue. Pokoknya dalam 1 tahun pasti gue terjadi berkali-kali lah pokoknya. Ya dengan berharap lo kan pasti kesini, lo rekomendasi tempat ini pasti lo suka kesini kan. Ya. Pas kita ke situ kita makan di situ. Gitu. Tapi mau meluncur ke rumah kita tahan. Makanya gue seneng banget. Ampun deh. Aduh biung. Makanya gue happy lah punya podcast ini bareng lo setelah ghost itu datang dan pergi. Ya nggak? Beneran loh. Itu it's an honor. Iyalah. Maksudnya di respect privasinya itu sangat menyenangkan kali. Ya. Ya udah makanya lo belajar untuk ini untuk ngeghosting satu orang aja, jangan semuanya lo ghostingin. Nah itu yang harus gue pelajari, bener-bener. Ntar deh next time gue 1 orang aja. Iya 1 orang aja. Tapi kok jadi udah janji gitu? Maksudnya lo mau cari lagi yang lo mau ghostingin? Iya makanya tuh kayak gitu banyak. Udah pasti gitu gimana sih? Ghosting kan tiba-tiba, ini mah udah direncanain. Aduh ngaco. Ya emang obrolan ya gini, ngobrolan teman lama ya, ngobrol aja. Ngalor ngidul. Ya tapi kalau ada yang mau ngasih topik. Tapi seru ngomong ini. Iya. Ngomongin ini, ghosting ini seru. Emang serunya apa sih? Karena itu. Jadi next time kita mesti ngomong apa? Kayaknya kita mesti cari tahu nih, enaknya ngomongin apa ya katanya. Iya. Boleh. Mungkin di episode kedua kita ngomongin yang bakal lebih seru lagi sih. Tapi kita mesti nge-ghosting dulu. Kita mesti nge-ghosting dulu agar kita tahu kira-kira topik apa yang menarik buat episode kedua. Kalau nggak ghosting kan kita nggak tahu coy. Tapi kita harus ghosting dulu bareng-bareng. Oke. Udah ya? Oke lah kalau begitu. Udah gitu aja ya. Udah bosen ya? Iya, udah bosen kan? Udah bosen sih. Udah capek juga gue ngomongnya, mesti minum gue. So, anyway, respecting privacy dan juga kalau mau ngeghosting 1 orang aja, jangan banyak. Atau perbaikin hubungan dan komunikasi sebelum ngeghosting sehingga tidak ada lagi ghost komunikasi. Kalau kurang juga komunikasi, kuliahlah komunikasi. Oke, thank you semuanya. Thank you, bye.